selamat siang pemirsa. Selamat datang di acara diskusi terkini yang akan dipandu oleh saya, Alia Nur Azizah. Negara kita merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Namun belakangan ini terdapat peristiwa yang menyebabkan kita bertanya-tanya, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di negara kita telah terjadi kelangkaan minyak yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Bahkan masyarakat saat ini sangat sulit untuk mendapatkan harga minyak murah. Untuk mendiskusikannya, kami telah memanggil 4 narasumber dari berbagai ahli. Yang pertama ada Ibu Sonia selaku Kemendak. Selamat siang Ibu Sonia. Ya, selamat siang Mbak Alia. Terdapat juga Ibu Arneta selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat siang Ibu Arneta. Ya, selamat siang Mbak Alia. Nah, selanjutnya terdapat juga Mas Rizky selaku produsen minyak PT Wilmar. Selamat siang Mas. Nah, narasumber kita yang terakhir ada Mbak Nada. Kami juga mengundang Mbak Nada ini sebagai distributor sekaligus konsumen minyak goreng. Selamat siang Mbak Nada. Iya Mbak Alia, selamat siang. Nah, baik, langsung saja kita mulai diskusi siang ini. Kita mulai terlebih dahulu kepada Kemendak. Menurut Ibu Sonia, mengapa bisa terjadi kelangkaan minyak goreng di negara kita yang bahwasanya negara ini penghasil sawit terbesar? Apakah Kemendak lebih banyak mengekspor minyak ke negara lain dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat dalam negeri? Ya, terima kasih Mbak Alia atas pertanyaannya. Kebocoran minyak goreng murah ini hasil dari domestic market obligation atau DMO di tingkat distributor yang menyebabkan harga tertahan tinggi hingga pekan ini. Kebocoran distribusi itu disebabkan karena minyak goreng harga murah itu sebagian disalurkan ke industri dan diselundupkan ke luar negeri mengikuti harga internasional yang relatif tinggi ketimbang harga jual domestik. Ada yang menimbun di D1 dan D2 dijual di industri dan menyelundupkan ke luar negeri karena mereka beli murah. Ada spekulasi bahwa HET atau harga eceran terendah ini akan dicabut. Saya tegaskan tidak ada rencana atau pemikiran untuk mencabut HET ini kalau minyak DMO ini dijual ke industri dengan harga internasional. Ini tindakan melawan hukum yang akan kita berantas. Per kemarin itu sudah ada 415 juta liter minyak goreng DMO hanya 20 hari. Barang ini melimpah sebenarnya. Seperti itu Mbak Alia. Oke, baik Mbak Sonia. Nah, sekarang kita masuk ke Ibu Arneta selaku orang yang duduk di kursi pemerintahan. Bagaimana respon Ibu Arneta sendiri terhadap kelangkaan minyak di negara kita? Mengapa bisa terjadi demikian, Ibu? Baik, terima kasih Mbak Alia. Terkait dengan kondisi kelangkaan minyak goreng saat ini, khususnya di Jakarta, ternyata banyak sekali masyarakat yang melakukan panic buying dan berdalih untuk stok di rumah. Dan hal ini menyebabkan kelangkaan juga karena banyak sekali yang kehabisan stok di retail atau warung. Maka kami melakukan pembatasan pada pembelian minyak goreng, yaitu hanya diperbolehkan 1 pieces per pembelian. Selain itu, banyak juga oknum-oknum nakal yang menimbun minyak goreng sehingga terjadilah kelangkaan seperti saat ini. Seperti yang terjadi di Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, ada oknum yang menimbun sebanyak 26 ton minyak goreng untuk dijual kembali dengan harga eceran yang tertinggi dan yang sudah ditentukan, yaitu 14.000 dengan maksud untuk mengambil keuntungan. Maka dari itu, saya harap kita dapat mengatasi kelangkaan ini dengan membeli minyak sesuai kebutuhan dan melaporkan jika ada oknum nakal yang melakukan penimbunan minyak goreng. Seperti itu Mbak Alia. Oke, baik Mbak Arneta. Selanjutnya kita masuk kepada Mas Rizky selaku produsen minyak PT Wilmar. Mas Rizky, apakah PT Wilmar mengurangi jumlah produksi pada tahun ini sehingga terjadi kelangkaan di negara kita? Menurut Mas Rizky apa? Baik, sebelumnya saya ingin mau tegaskan terlebih dahulu, kami dari PT Wilmar tidak sama sekali mengurangi jumlah produksi. Bahkan jumlah produksi tersebut kami tingkatkan. Wilmar memproduksi minyak di atas permintaan dari pemerintah. Bahkan kami juga selalu menjamin bahwa stok tersebut tetap ada. Kami pun mengirim minyak sesuai dengan arahan pemerintah. Jika pemerintah bilang untuk mengirim ke Jawa Timur, maka kami akan kirim ke Jawa Timur. Kalau untuk sebab mengapa bisa terjadi kelangkaan, kami dari
pihak Wilmar hanya bisa berspekulasi bahwa terdapat banyak oknum yang dengan sengaja menimbun stok minyak agar harganya bisa meroket. Sekali lagi saya tegaskan, kami dari pihak PT Wilmar selalu melebihkan permintaan stok dari pemerintah, dan kita mengirim itu kan bulanan, bukan harian. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Lagi pula jika kami mengirim ke Indonesia bagian timur, itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Mengirimnya dengan kapal, itu kan sangat memakan waktu lama sekali. Sekali lagi masalahnya bukan pada retail, tetapi pada distributor. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Nah, terkait kelangkaan minyak dengan penyebabnya yaitu adanya penimbunan oleh oknum tertentu. Bagaimana menurut pendapat Mbak Nada selaku distributor dan konsumen menanggapi hal ini, Mbak Nada? Baik Mbak Alia, kita masih melihat kelangkaan minyak goreng dan penimbunan minyak goreng. Kalau minyak goreng tidak langka, untuk apa ditimbun? Ini kan terjadi akibat kelangkaan dan sejumlah oknum memanfaatkan situasi. Kelangkaan minyak goreng ini menurut saya perlu jadi perhatian serius bagi Mendak, karena menurut saya ini terjadi akibat kebijakan Kemendak sendiri. Apa jaminannya kalau Mendak sidak ke pasar pasti minyak goreng dikeluarkan semua, tapi masa Mendak harus sidak ke seluruh kota di Indonesia? Jika memang klaim 33 juta liter minyak goreng siap didistribusikan, tentu kita siap akan menagih kembali jika kelangkaan ini masih akan terjadi 2-3 hari ke depan. Jangan sampai nanti yang disalahkan distribusinya yang terhambat di daerah dan malah menyalahkan Disperindak daerah. Seperti itu Mbak Alia. Oke, baik Mbak Nada. Atas pendapatnya yang sudah diutarakan, selanjutnya bagaimana Ibu Sonia menanggapi pernyataan dari Mbak Nada? Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih Mbak Alia. Saya akan menanggapi dari pernyataan Mbak Nada, kelangkaan minyak goreng yang terjadi hingga saat ini disebabkan adanya penimbunan di rumah yang diakibatkan panik beli atau panik buying. Saya memastikan tidak ada masalah dengan stok minyak goreng. Hanya saja kebijakan yang diterbitkan belakangan ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan harga. Harga minyak goreng yang dijual para pedagang di atas atau harga eceran tertinggi (HET) alias mahal. Namun stok minyak goreng sebenarnya ada di pasar tradisional. Kami melihat minyak goreng ada barangnya baik curah maupun kemasan. Permasalahannya tidak ada kios yang menjual sesuai HET yang ditentukan oleh pemerintah. Saya menduga adanya praktik di mana pedagang pasar membeli minyak goreng di retail modern dengan harga 14.000 namun dijual kembali ke pasar tradisional dengan harga yang tinggi. Kami pastikan pasokan cukup bahkan berlimpah di Jakarta ini. Seperti diketahui minyak DMO 391 juta ton per kemarin, jadi sudah cukup untuk 1 bulan jika dihitung dari Februari. Mudah-mudahan sih harganya akan turun ya. Saya tidak segan menindak tegas para penimbun minyak goreng ini. Oke, baik. Tegas sekali pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sonia. Nah, untuk Ibu Arneta sendiri ada tanggapan dari pernyataan Ibu Sonia? Baik, menanggapi pernyataan Ibu Sonia tadi, jika memang stok minyak goreng tersedia, tidaklah mungkin seperti sekarang kondisinya. Namun untuk permasalahan penimbunan minyak goreng, saya juga akan menindak tegas dan akan bekerja sama untuk menentukan hal tersebut agar kondisi sekarang lebih baik. Seperti itu Mbak Alia. Kali ini saya ingin Mas Rizky untuk merespon pendapat dari Ibu Arneta. Silakan Mas Rizky. Baik, saya juga selaku produsen minyak goreng siap membantu pemerintah untuk menghukum para penimbun minyak. Karena apa? Karena masyarakat mungkin menilai pihak kami menurunkan jumlah produksi minyak. Itu kan sama aja mencoreng nama baik kami. Nyatanya kami selalu melebihkan permintaan stok kepada masyarakat. Menurut saya, para penimbun ini banyak sekali merugikan pihak-pihak, dan saya bersedia membantu untuk menuntaskan masalah ini. Jika para penimbun ini berasal dari distributor, maka saya akan menghentikan penyaluran minyak kepada distributor tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, baik Mas Rizky. Bagaimana respon Mbak Nada terhadap pernyataan dari Mas Rizky? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Saya setuju dengan pernyataan Mas Rizky. Kita panggil produsen minyak goreng se-Indonesia, kita minta data dan kita lihat distribusinya kemana saja, jangan sampai terjadi kelangkaan.
kalau dilihat dari stok, kalau biasanya sebulan didistribusikan 2.000 ton dan disimpan di gudang 6.000 ton, itu penimbunan. Kalau stoknya biasanya distribusi sebulan 2.000 ton dan di gudang ada 1.000 ton, belum termasuk penimbunan menurut Perpres. Di sisi lain, pemerintahnya nggak mampu mengendalikan, memastikan antara kebutuhan dan produksi itu mencukupi. Ngawasinya nggak bisa, mungkin permintaan untuk dikirim ke luar negeri, ekspor lebih tinggi nilainya daripada di dalam negeri. Seperti itu. Oke, karena sekarang yang bukan pedagang juga ikut dagang ya. Kalau penimbunan berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian negara ya. Jadi seandainya penegak hukumnya berani bisa dijerat pasal korupsi, terutama pasal 2 karena itu kan barang kebutuhan masyarakat gitu, menimbulkan kerugian perekonomian. Baik pemirsa acara diskusi terkini, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Setiap hasil terbaik berawal dari bahan alami yang terjaga kesegarannya. Seperti Vilma yang berasal dari buah sawit pilihan, diproses dengan standar terbaik dan diolah menjadi produk berkualitas dengan proses penanganan kurang dari 24 jam untuk menghasilkan minyak goreng yang jernih, bernutrisi. Kebaikan nutrisi alaminya terjaga selalu menjadi andalan mama untuk keluarga. Vilma, sejernih kasih sayang mama yang tanpa batas. Dalam menghadirkan hidangan istimewa, lezat, dan berkualitas. Ciptakan momen hangat keluarga. Vilma dengan proses penanganan kurang dari 24 jam. Baik, kita masuk di segmen terakhir di mana saya meminta masing-masing panelis untuk bisa memberikan closing statement terkait kelangkaan minyak goreng. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tonia. Silakan Ibu Tonia. Baik, terima kasih Mbak Alia. Menurut saya sejumlah penyebab masih tingginya harga minyak goreng ini salah satunya karena banyak para pedagang yang berspekulasi soal harga. Jadi mereka mengharapkan terjadinya perubahan. Bahkan kalau di pasar market ini ada yang sifatnya jangka panjang dan pendek. Saya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan, saya akan menuntut spekulan itu berdasarkan hukum. Jadi inilah salah satu yang menyebabkan disrupsi di rantai logistik yang mereka ingin dapat keuntungan besar. Per kemarin domestic market obligation sudah 415 juta hanya 20 hari barangnya melimpah. Sehingga kita tanya barang di mana? Jadi ada dua dugaan menurut saya bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai pemerintah, dan yang kedua penyeludupan. Ini yang akan saya berantas. Jadi distribusi ada yang menimbun dan ada yang menyeludup ke luar negeri. Seperti itu Mbak ya. Selanjutnya Ibu Areta silakan memberikan closing statement. Terima kasih Mbak Alia. Singkat saja dari saya harap kepada oknum-oknum distributor untuk tidak melakukan penimbunan untuk keuntungan pribadi dan juga untuk masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan panic buying karena akan menyebabkan kelangkaan ini semakin panjang. Kami dari DKI sudah menemukan solusi untuk hal ini dengan melakukan distribusi minyak goreng sebanyak 2 kali dalam sepekan dan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan. Saya harap dengan solusi tadi kelangkaan minyak goreng ini bisa diatasi dan kelangkaan ini dapat membaik dengan cepat. Itu saja dari saya Mbak Alia. Terima kasih. Oke. Dilanjutkan dengan Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak Alia. Mungkin closing statement saya singkat saja. Saya berharap agar harga minyak di pasaran dapat kembali normal seperti sedia kala. Kami dari pihak PT Wilmar selalu berusaha memenuhi permintaan masyarakat dan kami akan selalu memprioritaskan permintaan dalam negeri ketimbang harus mengekspor minyak ke luar negeri. Kami juga berharap dukungan pemerintah untuk tetap mengawal terus harga minyak di pasaran, dan untuk para distributor tolong sebisa mungkin tidak menimbun minyak yang sudah kami salurkan. Kelangkaan minyak ini merupakan masalah bersama. Kita harus menghukum orang-orang yang dengan sengaja menimbun minyak. Kami dari pihak produsen sudah semaksimal mungkin, bahkan kami selalu tingkatkan permintaan minyak untuk dalam negeri. Mungkin itu saja Mbak Alia. Oke, baik. Yang terakhir Mbak Nada, silakan Mbak Nada.
Baik Mbak Alia, singkat saja, sekarang yang perlu dibenahi adalah persoalan hulu hilir minyak goreng. Kita lihat sekarang ekspor CPO turun akibat DMO, tapi produsen minyak goreng kesulitan mendapatkan bahan baku murah karena mekanisme DPO. Ini menyebabkan sulit mendapatkan minyak goreng. Semoga permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik, tidak merugikan bagi pihak manapun. Baik, terima kasih kepada para panelis yang telah hadir dalam acara diskusi pada siang hari ini dengan bahasan mengatasi kelangkaan minyak goreng. Semoga diskusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap instansi terkait untuk mendapatkan solusi terhadap masalah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sonia, Ibu Arleta, Mas Rizky, dan Mbak Nada yang sudah berkenan menjadi panelis pada hari ini. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menyaksikan diskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.